Hai, selamat sore. Hari ini IHSG ditutup menguat 3,5% cuy. Kembali ke atas level 6 ribuan ya, ditutup di level 6067,54 setelah tes area ini sih area bekas gap 5822 5854. Nah, ini masih jadi area support dan tadi low-nya hari ini sempat di 5700-an. Ya, indeksnya rebound lah ya. Mudah-mudahan besok masih rebound dan lancar. Perkiraan area resistensi ya puncak sebelumnya di 6464 6500-an. Uh, Kalau kita lihat swingnya ya, ini kalau kita anggap yang akhir Desember ini adalah higher low, maka ini sudah ada low yang lebih rendah dari higher low terakhir. Jadi mungkin sih ya, mungkin ini ntar bikin range sideways dulu, nggak apa-apa sih kalau misalnya si indeksnya bikin range sideways dulu di area 5800-an, atasnya 6500-an juga nggak apa-apa. Yang jelas uh, sekarang ini posisinya lagi di area support, jadi bisa di swing-swingin lah. Cari beberapa saham ada yang kasih sinyal rebound, nah itu bisa dimanfaatkan swingnya. Oke, kita lihat hasil explore AFL biasa dari atas lah. Wah, yang hijau tinggal dikit sekarang. Oke. Pertama ada Inco. Inco hari ini rebound sih ya. Area rebound setelah tes area-area support ini. Ini area-area supportnya itu di sekitaran 5400 sekian, 5500 lah. Nah, ini sempat jadi resisten, kemudian di breakout jadi support nih, dites dan lanjut naik, kemudian jadi support lagi. Bagus ini, mudah-mudahan sih berhasil berhasil ke atas 6 ribuan lagi. Ya udah ke atas 6 ribu sih, maksudnya tes area 7 ribuan lagi maksudnya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan ke area 7 ribuan lagi, tapi kita lihat hourly-nya. Ini udah rebound berapa persen ya? Dari swing terakhir 61% ya. Dan di hourly ini ada inside bar pattern. Jadi konfirmasi penerusan reboundnya ini besok kalau naik ke atas 6300. Mudah-mudahan lah ya. Yang mau trading boleh nih, bisa dimanfaatkan nih. Buy if break 6300, cut lossnya di bawah ini 6050 ya. Next, Tekim. Tekim hari ini breakout area sideways. Tadi udah diingetin sih ya. Yang mau nambah kalau breakout 14 ribuan. Nah, ini udah breakout. Mudah-mudahan lancar ke 16 ribuan ya. Di hourly juga ini ada inside bar pattern tadi sebelum breakout 14 ribuan. Bagus banget ini inside barnya. Lah, simpen dulu aja yang udah punya barang ya. Harum masih lanjutin naik. Mudah-mudahan sih ke atas 6 ribuan sih ya. Hourly-nya kita lihat ya, hold dulu nggak apa-apa, pasang trailing stop aja di bawah 5325 yang udah punya barang. Terus apa lagi? Bull higher high higher low sih, belum belok, tapi saya sih cenderung tunggu belok aja ya. Gampang-gampangan di intraday-nya itu ya, paling nggak di hourly lah. Kalau misalnya koreksinya ini kan lumayan tuh, tunggu aja di hourly dia udah bertahan di atas area-area moving average. Nah, itu udah baru enak buat dicari strateginya. Kalau kalau baru kayak gini sih dipantengin dulu aja. Tower sementara area 940-an ini masih jadi support sih. Coba-coba ya. Tapi ada tapinya tuh. Sebelumnya ini kan sempat breakdown area 990 980 ya. Ini nih. Oh, maksud saya ini loh. Nah, saya ubah dikit ya. 970 980. Nah, jadi ini bagus kalau bertahan di atas 980 sih. Bagus lagi kalau bertahan di atas 1000 sebenarnya. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan ini nggak bikin low baru. Karena sementara ini sih sekilas ini jadi kayak bikin range sideways 990, atasnya 1040.
L-ship, nah ini bagus. Kemarin-kemarin udah dibahas kan. Disimpan dulu aja nggak apa-apa. Area resisten di sekitaran 1450-an nih ya. Ini atau 1500 lah, atasnya dibulat-bulatin 1465, 1490, 1520, mudah-mudahan lancar. Masih bagus ini. Watt Wood, mudah-mudahan besok lanjut rebound. Kita lihat intraday-nya. Nah, ini intraday-nya bisa dijadikan strategi trading nih. Meskipun tadi ada sempat ini ya, hari ini kalau kita lihat sih akumnya hijau, tapi di beberapa jam ini tadi jam pertama hijau tebel, setelahnya merah-merah gitu kan, buangan-buangan itu nggak apa-apa, tapi apa namanya, maksudnya buangan-buangan ini nggak membuat si akumnya ini berubah jadi bearish. Kok belepotan sih, nggak merubah si akumnya ini jadi bearish, jadi masih tetap bullish. Dan ya ini mungkin koreksi dikit ya. Jadi strateginya buat besok buy if break 630, cut lossnya di bawah 605, area resisten di sekitaran 685 710 lah. Link rebound sih ya, mudah-mudahan besok dilanjutin reboundnya. Kita lihat intraday-nya ini bagus nih, coba kita lihat volumenya dulu. Ini agak tipis ya, nggak gitu tebel sih, maksudnya ada volumenya tapi nggak begitu tebel. Jadi yang minat di link masuknya sopan-sopan ya, nggak usah brutal-brutal. Jadi buat besok strateginya bisa buy break 2930, cut lossnya di bawah 2830 aja. Ini ada, oh nggak ada divergent ya. Mudah-mudahan besok lanjut rebound lah. Asa ini bagus, tutup di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya. Sebelumnya di berapa ini? 835. Nah, ya meskipun masih di dalam range inside bar ya, tapi ini bagus loh. Kita lihat intraday-nya. Wah, ini bagus sekali nih. Saya suka. Nah, terus kita hitung-hitung area perkiraan resistennya di target breakoutnya. Kalau kita anggap ini sideways ya, 760 850-an sideways, terus kemudian dia breakout, kira-kira area resistennya di berapa ya? Ya 940 ke 940 itu ada ruang sekitar 6% ya, lumayan. Strateginya gini nih. Strateginya adalah ini ada inside bar di 15 menit nih buat besok ya. Buy if break 880, cut lossnya di bawah 855 aja. Area resisten di sekitar itu ya, perkiraan target breakoutnya 940 950-an lah. Nah, bagus ini. Nah, buat apa namanya, nyopet gitu nggak apa-apa ini. Asa tulis lah. Terus Same tes area resisten ya, 400-an masih jadi area resisten. Coba kita lihat intraday. Nah, ini kalau besok naik ke atas ini nih 412, peluang lanjutnya makin gede tuh. Ini bagus, ini sideways-nya saya suka sih. Jadi kalau kita lihat-lihat ini kan sideways ya, di range 420, bawahnya 320 tuh. Selama sideways itu cenderung di atas moving average. Nah, ya cuman volumenya nggak gitu banyak ya, ada tapi nggak gitu banyak. Jadi ini juga masih beberapa ya 2 minggu lah di bawah rata-rata 20 hari. Mudah-mudahan cepat rame lah ini, tapi beberapa 4 hari belakangan nih big playernya rajin akumulasi nih. Besok dipantau nih, ini cut lossnya berapa persen ya? Wah, lebih dari 7% ternyata. Coba kita hitung-hitung perkiraan target breakoutnya di berapa. Wah, jauh cuy, 500-an. Mantap lah. 520,
500 520. Oke, ini buat besok ya. Oke. 500 520. Nah, jadi begini ceritanya. Push. Kasih gini. Nah, jadi besok strateginya buy if break 412, cut lossnya di bawah 382, diatur size-nya biar nggak kegedean kalau kena cut loss ya. Area resisten di sekitaran 500-an tuh lumayan tuh, dari 412 ke 500 itu ada ruang sekitar 20%, 1/2, tapi memang resikonya di atas 7%, lebih dari 1/2 tapi risk reward rasionya ya. Jadi diatur size-nya biar nggak terlalu besar kalau ternyata apes kena cut loss. Tulislah Same. Next, Amor. Amor ini saya skip dulu aja ya, volumenya terlalu sedikit. Mark, nah ini marknya ada tanda-tanda rebound nih ke atas 1000 lagi. Konfirmasi reboundnya ya besok kalau bikin high lagi. Nah ini kita geser ke intraday buat cari strateginya buat yang lagi incar si mark ya. Strateginya buy break 1050, cut lossnya di bawah 985. Yang perlu diperhatikan adalah ini volumenya nggak begitu banyak, sering tipis, jadi hati-hati. Tuh. Roti ini volumenya tipis. Kita lihat yang lain, KBLI. Nah ini masih bertahan di atas 370-an nih. Rasanya ini area support lumayan kuat ya. Kalau membal tuh boleh diikutin. Era, nah ini era saya suka nih. Masih di range inside bar meskipun 2 hari ini ada distribusi ya, tapi nggak membuat si akumnya berubah jadi bearish, karena kalau kita lihat sejak Desember sampai sekarang ini cenderung bullish kan. Nah, buat strategi tradingnya buat besok ini bagus nih. Ini area resisten 2830, 2860. Buy if break 2860 aja. Cut lossnya di bawah 2700. Lumayan sih kayaknya ya. Coba saya hitung dulu. Ya, nggak nyampe 7% sih. Di atas 5% tapi. Oke, terus kita hitung, kita lihat kira-kira area resistennya di itu area perkiraan target breakoutnya di 3000-an ya, 3160, lumayan itu sih. 3160 atasnya ini berapa? Ini ada high 3210. Oke lah ya. 3210. Oh, atasnya lagi tuh 3320. Oke. Oke, ini si era. Kita masuk. Nah, tulis era. Dapat satu lagi, lumayan banyak nih dapatnya. Hell ini juga menarik ya. Kalau naik ke atas 4140 ada konfirmasi nerusin bullish, tapi volumenya dikit, jadi hati-hati. Nah, INKP ini sama kayak si saudaranya si Tekim. Yang udah punya barang disimpan, nambahnya kalau breakout area 14 ribuan. Lihat besok ya, dipantau aja yang pengen nambah si INKP. Dan strategi belinya kalau dari harga penutupan sekarang ya tunggu breakout aja sekalian. Kemarin-kemarin udah dibahas terus ya beberapa hari ini. Tekim INKP strategi belinya kalau deket area support, begitu tes membal beli itu. Nah, hari ini tutup di 13.800 deket area 14.000, jadi nanggung. Sekalian aja tunggu breakout 14.000 baru beli. Medco menarik sih meskipun hari ini merah ya. Masuk ke LQ45, dan kalau dari chartnya juga kalau kita anggap ini di akhir Desember ini adalah swing higher low, belum ada maksud saya tuh higher low-nya ini gimana sih? Belum ada low yang lebih rendah dari higher low yang sebelumnya. Jadi bisa dianggap tren bullishnya masih terjaga lah. Kita geser ke intraday. Nah,
Ini bisa dijadikan strategi trading nih. Buy if break 665, cut loss di bawah 640, area resisten 700, 725. Metco-nya dicatat tuh. Telkom, ini Telkom juga menarik sih ya. Saya zoom out bentar. Oke. Telkom ini menarik, ini harami. Mudah-mudahan besok rebound. Jadi area resistennya di sekitaran 3440, 3460 dulu kali ini. Di area-area sini dulu 3400-an itu dulu area resistennya si Telkom. Ini 15 menitnya ada sesuatu yang menarik buat dijadikan strategi trading besok. Bisa buy if break 3250 untuk si Telkomnya. Ini pola candlenya menarik nih ya, harami bagus. Mudah-mudahan rebound. MDKA tutup di atas 2780 bagus. Mudah-mudahan lanjut ke 2900-an. Kalau kita bahas seperti yang kita bahas kemarin sih, breakout pattern mudah-mudahan lanjut naik ya. Yang udah punya barang simpen, harusnya sih paling nggak hari ini tadi belinya sih ya. Karena dari kemarin juga sempat dibahas boleh beli kalau naik ke atas 2590, dan tadi di time frame 15 menitnya ini ada pola yang menarik tuh. Ini bisa jadi strategi trading juga. Yang misalnya belum beli kemarin-kemarin belum punya barang di bawah sampai tadi pagi misalnya, bisa buy break 2600 tuh. Itu. Sekarang di hold aja yang udah punya. Pura kita skip dulu. INTP ini menarik kalau lanjut rebound, kita lihat besok ya. Semen-semen nih akumnya si INTP yang paling oke sih. ITMG, nah ini juga menarik. Hari ini tutup di atas 12425. Saya sih ngarepnya nggak tutup di atas 12425 hari ini sih, tapi nggak apa-apa. Jadi siapa tahu ini ada rebound, tapi reboundnya ya mungkin strategi pertama buat yang mau trading boleh beli cut lossnya di bawah 11600. Itu ada berapa persen ya cut lossnya? Hitung aja dulu cut lossnya berapa. Nah, karena cut lossnya lebih dari 7%, jadi diatur tuh size-nya. Area resistennya di sekitar 13650, 13900. Masih lumayan sih sebenarnya, lebih dari 1:1 harusnya sih ya. Nah, lebih dari 1:1, tapi ya kalau saya pribadi sih harga di atas 10.000 kurang suka karena nggak bisa beli agak banyak. Tapi nggak apa-apa, ini chartnya menarik. Ada tanda rebound 3 hari berturut-turut ada akumulasi, tulis aja, masukin. Besok boleh beli, cut lossnya di bawah 11.600 gitu. SCMA rebound sih ya, mudah-mudahan lanjut rebound lah. Agak kurang dapat ide saya ini si SCMA nya. Area resistennya di sekitar ini sih 2480, 2550. Mudah-mudahan sih lancar. Ini apa? MNCN. Nah ini MNCN lebih menarik. MNCN nya ini candlenya sih masih lower high lower low ya, tapi ini menunjukkan kalau area 1025 1040 ini masih jadi area support. Terus kita lihat intraday-nya. Nah, ini menarik sih. Besok sih bisa ya buy if break 1075, area resisten di sekitar 1200-an dulu kali. 1205, 1235 MNCN. Cut loss-nya di bawah itu tapi nah itu 1005 agak banyak. Berapa persen ya? Wah, lebih dari 6%. Ya, seperti itulah diatur size-nya ya. ACS ini sih masih jadi area support ya, 1580-an. Dan kita lihat besok. ISAT, ini ISAT juga menarik. ISATnya sih lower high lower low sih candlenya hari ini, tapi ya menarik, itu area 5000-an masih jadi support. Kita lihat besok lah bisa rebound apa enggak dia. BJBR, nah ini menarik nih, engulfing, bullish engulfing setelah tes area ini, area hitung-hitung area support ya, bekas resisten ya, ini area support. Jadi membal dari area support. Besok boleh beli kalau naik ke atas 1550. Jadi buat besok buy if break 1550 buat BJBR. Dan area cut loss-nya ya di bawah low-nya ini sih.
1375 itu lumayan. Kalau kita hitung-hitung ya ada mana mana 11%. Lumayan sih. Diatur aja size-nya ya. Area resistennya ya di sekitar ini dulu, nggak apa namanya? Nggak bisa banyak-banyak dulu kali ya. 1700-an dulu. Next, banyak ini ya. Jasa Marga rebound. Mudah-mudahan besok bisa lanjut. Bullish engulfing juga. BTPS, nah ini strateginya bisa buy break 3570, tapi area resistennya mungkin di sini dulu tuh, deket 3800 3870-an dulu lah. PPRO, kita lihat besok. Ini Mayora masih bisa di hold, hari ini tutupan tadi pre-close ya. Loncat di tutupan. Mudah-mudahan lanjut lah, nggak break tuh lama sekali sideways-nya. LPPF tes area resisten 1200-an, 1210 1270. ESA-nya rebound, kalau saya nggak salah ingat kemarin sempat dibahas deh kayaknya. ESA bisa jadi strategi trading buy break 196 ya. Coba cek lah video yang kemarin. Ini Soci bullish engulfing juga. Jadi besok boleh tuh kita kecilin ke intraday. Buy break 198, cut loss-nya di bawah ini kebanyakan. Banyak itu kalau di situ. Paling nggak sini lah. Bawah 188 nggak apa-apa sih. Itu juga masih lumayan itu, 5%-an lebih. Atau sini bawah 195 ini buat fast trade aja ya. Karena ini apa? Bank Rakyat rebound. Nah, ini reboundnya saya cukup suka. Area 4000-an masih jadi support, rebound. Mudah-mudahan besok masih lanjut dan 5000-nya segera dites. PTPP ini juga bagus rebound ya. Mudah-mudahan besok masih lanjut. Kita lihat besok. Yang udah punya barang simpan dulu nggak apa-apa. Besok cari-cari harga buat jualan, yang nggak niat simpan lama sih boleh. Next, ini apa? WSBP. Oke, WSBP-nya menarik. Tapi belum belok di hourly-nya ini. Nah, ini saya sih lebih seneng kalau dia belok dulu gitu loh. Bertahan di atas moving average dulu gitu nggak apa-apa. Kalau yang di bawah hourly kayak gitu itu kayak buat fast trade aja gitu. Adikarya ini juga bagus, bullish engulfing. Kalau kita lihat body candle-nya membal dari area support 1300-an. Terus besok ya bisa sih buy if break ini. High-nya berapa sih? 1485 itu ya. Tapi lihat besok aja lah. Siapa tahu besok open gap down kayak open gap up, atau ya kita lihat besok lah. KLBF kalau per farmasian sih saya suka ini ya. Nah, ini menarik, cuman ya belum belok memang mana ya. Lebih enak tunggu bertahan di atas moving average dulu lah. Akranya rebound, mudah-mudahan lancar lanjut rebound. Ini apa? Friend saya agak nyerah, tunggu belok dulu aja. Di hourly lah paling nggak, atau di 15 menit sih ini udah rebound, udah belok. Kita lihat besok. Hokinya ini katanya mau stock split kok turun lagi. Oke, kita lihat besok aja. Doit kita lihat besok ya. SMBR semen rasanya kok menarik ya chartnya ya. Kita lihat besok lah sanggup nerusin nggak nih. Ada. Ini bullish divergent. Saya sih ngarepin ada swing ke bawah dikit gitu kan. Nggak lebih bawah dari 800 terus membal gitu. Enak. Enough, biarin dulu. SMS rebound. Area resisten kalau kita geser ke intraday itu di sekitar ini 1100 1150-an ya. Inilah Demas. Nah, ini Demasnya menarik nih, lumayan nih. Inside bar pattern, doji candle, volume. Ya ini kan ceritanya jadi begini.
Begini ceritanya. Demas tes area resisten 210-an ya, 220 apa namanya 214 212. Terus ada inside bar pattern dan hari ini candlenya doji, volumenya lebih gede dari sebelumnya, volumenya nanjak tuh. Volumenya naik. Bagus ini. Buat besok strateginya bisa buy if break 220, cut loss di bawah 212. Area resisten di sekitaran ini dulu aja sih, 236 240 deh Mas catet. LPKR rebound, mudah-mudahan lanjut lah. GIAA ini bullish engulfing juga, jadi ya besok sih kalau naik ke atas 314 kemungkinan bisa lanjut. Yang mau trading boleh buy break 314, cut loss di bawah 306. Fast trade aja. Ini BRMS, kita lihat yang lain dulu lah, nggak dapat ide. Energi, kita lihat yang lain dulu ya. MPMX ini juga bagus chartnya, maksudnya ya kalau naik ke atas 525 ada peluang rebound, tapi nggak gitu banyak volumenya ya. APLN mudah-mudahan besok lanjut rebound lagi ya. Properti rasanya hari ini juga bagus sih. Sido, nah Sidonya membal tuh. Ini area support cukup lumayan nih, 720 gitu ya. Selama nggak tutup dan bertahan di bawah 720 rasanya masih oke tuh Sido. Meta bullish engulfing tapi hati-hati ini volumenya juga tipis. PNBN mudah-mudahan besok lanjut. Nah ini bisa dijadiin strategi nih kalau yang minat, tapi saya cenderung tunggu belok ya. Ini hari ini kan nih 2 candle bertahan di atas moving average, jadi ya yang mau jajan PNBN besok boleh lah buy break 10.30, cut loss di bawah 995. SIMP outside bar. CPU juga bagus ya hari ini. Mudah-mudahan besok naik lagi ke atas 406. Kita lihat intraday-nya bagus sih 15. Oke, lihat besok. WIM area resisten pertama rasanya sih 535 ini. Hari ini coba naik ke atas 500 tapi belum berhasil bertahan. Wah, ini video cukup lama ya. Explore-nya banyak ternyata. Raja dadadam. Piercing sih, mudah-mudahan besok rebound. Volumenya agak tipis tapi lihat yang lain lah. PPRE juga nih lumayan sih ya, nggak tipis-tipis banget tapi juga nggak tebel. Mudah-mudahan besok lanjut. Nah PIFA ini naik ke atas 940 ada peluang rebound nih, tapi hati-hati ini volumenya juga nggak begitu tebel, volume bid overnya. ITIK Astra ini kalau besok open gap up dan ditutup atas bagus sih. Kita coba lihat ya. Hari ini cuman akunnya merah lumayan tebal. Ini hitungannya area support juga nih. Area-area 6000 sekian ini kan. Astra masih paling nggak masih ditutup di atas 6000 lah. Tins rebound juga, area resisten di sekitar 2400-an 2500 ya. Crushnya wah ini membal nggak besok nih, kita lihat besok. Mudah-mudahan lanjut rebound. Arto agak tipis ya, enggak ding ya, dijagain aja lah. Trailing stopnya di bawah berapa ya, kemarin saya sempat kasih nggak, 6200 boleh. GJTL, nah ini juga bagus nih, tapi juga nggak terlalu tebel sih ya volumenya. Buy break 765 atau di bawah 670 itu agak banyak. Jadi diatur size-nya kalau minat. PNI TGRA, kita lihat yang lain dulu. ISSP, coba lihat intraday-nya. Kita lihat besok, mudah-mudahan lanjut. Mari, oke, tadi udah ada beberapa yang menarik sih. Ada Era, Same, Asa, Demas, ITMG, Medco, Era lagi tulis. Sama Woot. Oke, itu ada beberapa. Itu dulu dari saya, udah hampir 30 menit. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, nggak usah kemana-mana kalau nggak perlu. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan bye-bye.